Bulan Ramadan tentunya menjadi bulan yang paling istimewa bagi umat muslim ya sob. Karena di bulan Ramadan kita menjalankan ibadah puasa dan segala amal perbuatan kita dilipat gandakan. Tapi kadang ada aja nih momen-momen lucu atau momen tak terduga ya saat menjalankan ibadah puasa. Kali ini aneh suguhin serba-serbi awal bulan Ramadan. Let's go! 8. Bangunin sahur. Salah satu hal yang cuma ada pas bulan Ramadan adalah tradisi bangunin sahur. Kalau nggak Ramadan bangunin sahur, berabe ya. Ada yang keliling kampung gitu ya, pakai kentongan alat-alat seadanya. Ada juga yang cuma lewat speaker masjid atau musola. Nah, seorang pemuda punya cara tak biasa ini sob ya, saat bangunin warga untuk sahur lewat speaker masjid gitu ya, kayak gini. Sahur, sahur, sahur. Ada yang inget sama suara tadi nggak sob? Betul, suara HP mainan waktu kita kecil ya. Ayah, Bang Joni suka capcay gitu kan. Oke, kalau bangunin sahurnya begini sih, waduh, jangankan emak-emak ya, bocil juga langsung melek seketika. Tapi awas ya mas bro, kalau di dalam masjid niatnya itu beneran bangunin. Kalau niatnya yang lain gitu kan, lucu-lucuan bisa ada yang nggak setuju ini warganya. Ya, karena masjid itu rumah Allah sob ya, mendingan bikin speaker sendiri di rumah itu mungkin lebih boleh. Kalau misalkan mau ngelucu kayak yang satu ini ya, ada lagi nih kreativitas warga plus 62 pas bangunin warga sahur. Indah mengikir di muka bumi ini akan menggerak kalian di sini. Woi, bangun, bangun. Anjir. 7. Tarawih pertama. Seorang bocil tak sengaja merekam kejadian lucu saat sedang merekam momen tarawih pertamanya di bulan puasa tahun ini sob. Nah, entah ini karena nggak fokus atau baru pertama datang ke masjid ini. Ada seorang bapak-bapak ngalamin hal tak terduga ya saat akan masuk ke dalam masjid. Ini videonya. Ini bapak-bapak punya masalah apa coba sob ya sama pintu masjidnya. Aduh, padahal jelas banget kan itu ada pintu, walaupun transparan ya kelihatan ya, tapi malah main diseruduk aja, nunduk-nunduk pula itu. Bocil di belakangnya itu ya tahan tawa Cil. Wah, ponakan gue itu bang. Ya pantes pamannya Sontoloyo. Oke, ini kayaknya si bapak udah lama nggak sholat di masjid mungkin ya, atau mungkin minus matanya sob, jadi nggak tahu kalau sekarang pintu masjidnya udah diganti pintu kaca. Makanya pas mau masuk dikira nggak ada pintunya sob. Lain kali diraba-raba dulu ya pak ya, biar nggak keulang lagi. 6. Masak sahur. Ngomongin soal masak-memasak, biarin urusan emak atau istri aja sob. Karena kalau cowok yang memasak, waduh, endingnya kadang nggak sesuai dengan ekspektasi. Nah, seorang bapak terekam kamera, niatnya sih pengen masakin sahur buat istri dan anaknya sob. Tapi endingnya malah begini. Bener kan sob ya, kemungkinan bapak-bapak bisa masak itu sangat kecil ya. Kebukti kan, bukannya masak sahur malah akrobat. Jadi gosong itu masakan plus badannya juga ya. Oke, ini warning buat bapak-bapak atau emak-emak yang suka berkecimpung di dapur ya. Kalau masak itu harus cermat dan hati-hati sob. Ya selain masakan bisa asin atau hambar ya kan, kejadian kayak gini juga bisa menimpa kalian kalau masaknya asal-asalan. 5. Demi sahur bareng ayang. Kalau gejolak cinta sedang membara, kadang kita itu rela ngelakuin apapun demi ayang tercinta ya. Seperti yang terekam oleh kamera CCTV ini sob. Ada seorang cowok rela nyamar jadi cewek ya, demi menjemput ayangnya sahur bareng.
Ada saja kelakuan ABG zaman now sob ya. Di depan calon mertua jadi Rani ya, pas udah jauh langsung jadi Roni. Yes, yang begini tentunya nggak boleh ditiru sob ya. Sebagai cowok gentle, kalau jemput pacar ya langsung ke rumah minta izin sama orang tuanya ya. Jangan jemput di depan gang, apalagi pura-pura kayak gini. Saya saranin juga nih buat mas bronya ya, kalau ngajak cewek keluar mending pas buka puasa aja bukber gitu, jangan malah ngajak sahur bareng. Jadi ya wajar aja kalau orang tua cewek lu bakal ngelarang kalian pergi, ya kan, masih malam ya, nggak ada orang lain gitu kan, ya sepi gitu maksudnya. Kekok, kekok. Ya takutnya ya kan berduaan, yang satunya setan. 4. Pocong apes. Seperti yang saya katakan sebelumnya, tradisi bangunin sahur di Indonesia itu unik-unik sob. Salah satunya yang terekam di video ini. Rombongan remaja dari Tangerang punya cara unik saat bangunin warga sahur sob, yaitu sambil bawa pocong keliling ya. Tapi sayang pas lewat salah satu rumah warga ya, si pocong malah kena apes. Nasib, emang nasib ya, udah didandanin jadi pocong ditambah kejedot genteng, kejedot asbes sob ya. Sakitnya sih nggak seberapa, malunya ya kan. Lupa ngecek tembus bang. Kayak point blank ya. Ya cuma nggak apa-apa mas bro ya, walaupun harus nahan malu dan sakit, tapi insya Allah ya pahalamu double gitu. Karena selain dapat pahala karena udah bangunin orang sahur kan, kamu juga dapat pahala karena udah menghibur kita semua ya kan, termasuk orang-orang yang sahur di video itu. Ini ngelucunya enak ini sob ya, jangan di dalam masjid ya, jangan di speaker. 3. Ngupil. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, kira-kira selain makan dan minum, apa aja sih yang bisa membatalkan puasa? Mandi! Mandi yang gak bikin batal, tosok. Sambil minum air segayung, wah! Ya kelakuan lu berarti. Nah, seorang netizen bertanya ke Pak Ustadz Harbata, sob, apakah ngupil itu membatalkan puasa atau enggak gitu ya? Kira-kira gimana jawabannya? Mari kita dengarkan penjelasan Pak Ustadz. Iya, ngupil bisa membatalkan puasa jika Anda ngupil sambil makan pisang goreng, atau Anda ngupil sambil minum es teh manis, atau juga Anda ngupil di rumah makan Padang sambil menikmati ayam gulai atau ayam bakar Padang. Ya emang bener sih, kalau ngupil sambil menikmati nasi Padang atau sambil meneguk es teh manis ya jelas batal sob. Jangankan ngupil, ya ngobrol juga batal kalau sambil makan dan minum, udah pasti batal puasanya. Aduh, ada-ada aja ini netizen yang nanya-nya ya. Ini saya tambahin ya Pak Ustadz, saya bantu. Ngupil batal apa enggak bang? Jelas batal kalau upilnya Anda makan ya. Tapi ini cuma hiburan tentunya sob ya. Sesuai judul di kontennya, Ustadz Harbata alias si Ustadz nggak jelas. 2. Nggak boleh ngobrol. Beberapa waktu lalu pemerintah mengeluarkan anjuran untuk warga Indonesia yang mau ngadain bukber sob, yaitu nggak boleh ngobrol selama berbuka puasa. Nah, oleh karena itu sob, 2 cowok ini punya trik jitu agar tetap bisa ngobrol saat bukber gitu ya, tapi nggak melanggar aturan. Begini. Ketika bukber nggak boleh ngobrol. Sangat membagongkan ya, ngobrolnya lewat WA aja sob. Kalau kayak gini sih berarti jadi ujian buat ciwi-ciwi ya, nggak bisa bergosip lagi kalau bukber. Tapi awas, anjuran ini perlu dicermati lagi ya, nggak boleh ngobrol di sini bukan berarti kalian harus diem-dieman selama bukber sob. Tapi pas kalian makan, kalian nggak boleh ngobrol karena takut bisa tertular virus gitu ya. Soalnya kan kalau makan kita lepas masker sob. Nah, kalau makannya udah selesai terus pakai masker lagi, boleh tuh ngobrol lagi. Kalau misalkan masih berbincang-bincang bukbernya ya, jangan diem-dieman terus. 1. Tarawih menguji adrenalin.
Selain bisa bikin puasa kita lebih afdol, sholat tarawih juga ternyata bisa buat nguji adrenalin sob. Kayak yang dilakuin 3 bocil di video ini. Bukannya sholat tarawih di lantai kayak orang-orang, ya mereka malah sholat di sini. Kalau jatuh rasain. Ya, ini macam benteng Takeshi so. Gimana? Bener-bener nguji adrenalin ya kan? Bocil ngep-ngep emang paling beda sob. Itu kalau ngantuk atau goyang dikit aja bisa benjol kepalanya. Aduh, ini nggak tahu ya apa karena emang nggak ada tempat lain atau emang itu bocil pada banyak gayanya sob, pengen sholat di tempat yang nggak biasa gitu, agak beda. Namun ya daripada sholat di atas macam itu, mending juga gelar tikar ya kan, di samping atau di belakang shift ya, di belakang soft ya. Selain lebih sopan, kita juga lebih aman. Nah gimana sob? Itulah serba-serbi awal bulan Ramadan kan. Share video ini ke media sosial kalian. Terima kasih. Dadah!